Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal musalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Semoga mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan saat ini kita semua ada di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah, di mana saat ini juga ada teman-teman dari Lazismu dan juga dari Ortom ya, ada Nasyatul Aisyah dan juga IPM. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semangat ya puasanya ya. Sangat, amin. Dan kali ini Kolak hadir dalam edisi khusus, yaitu Tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas isu-isu terkini yang populer yang akan kita kaji dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan, serta juga membahas peristiwa-peristiwa penting dengan pendekatan bayani, irfani, dan juga burhani. Namun sebelumnya izinkan saya mau memberikan dan juga membacakan sebuah pantun nih, boleh ya teman-teman ya? Baik, ini pantunnya adalah Surabaya Kota Pahlawan. Banyak bangunan bersejarah. Selamat jumpa Tadarus Ramadan. Wawasan Islam akan bertambah. Keren. Terima kasih. Dan seperti biasa juga sudah hadir narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Prof nih selalu seger dan bersemangat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Boleh nanti kasih tips-tipsnya juga Prof ya? Boleh insya Allah. Bukan tema sekarang kan? Bukan. Ya baik Prof. Kita akan membahas kalau tema untuk kesempatan kali ini adalah the power of gathering nih Prof. Nah ini seperti apa sih Prof? Boleh Prof silahkan. Gathering itu kan artinya kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul, ya, kita sering misalnya ada family gathering. Gitu kan, kumpul-kumpul keluarga gitu. Yeah. Ada apa lagi itu? Company gathering ya, kumpul-kumpul kantor gitu. Kemudian ada misalnya school gathering ya. Apalagi itu gatheringnya itu. Banyak sekali kan, apalagi orang Indonesia itu kan memang masyarakat yang suka berkumpul. Senangnya kumpul-kumpul ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya alamiah. Karena pada dasarnya manusia itu kan memang makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang memang memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Yeah. Manusia itu makhluk yang dia akan bisa berbahagia kalau dia bersama dengan orang yang lainnya. Karena itu maka gathering itu adalah bagian dari aktualisasi atau pemenuhan hasrat manusia sebagai makhluk sosial itu. Kemudian yang kedua juga memang gathering itu menjadi bagian dari bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat. Ya. Kalau ada orang yang menyendiri saja itu kan disebut masyarakat kita ini individualistis. Ya. Yeah. Orang yang selfish ya, mementingkan diri sendiri, nggak mau bergaul gitu. Di kita ini kan kita tuh harus menjadi bagian dari masyarakat. Ya kan, kita harus berintegrasi dengan masyarakat, dan supaya kita bisa berintegrasi ya memang harus sering kumpul-kumpul gitu kan. Kalau di masyarakat misalnya ada PKK, saya nggak tahu di sini kayaknya belum ya, ini masih muda semua ini. Itu kan suka ada PKK. Kalau kita tinggal di satu komplek ada PKK kok tidak ikut, itu mesti menjadi masalah gitu. Kita harus bersama-sama dengan masyarakat di mana kita berada. Kemudian kita ini kaum muslimin tinggal di dekat masjid, nggak pernah ke masjid misalnya, nggak pernah berjamaah, ya orang bilang ini kayaknya ini orang Islam apa ya kalau nggak pernah ke masjid, padahal sholat juga, tapi di rumah misalnya, atau misalnya nggak pernah ikut kegiatan warga, ya kan, ada kerja bakti, kita kerja sendiri, karena apa? Kadang-kadang orang itu pada masa-masa sekarang ini kan merasa dirinya itu selalu sibuk ya, busy gitu, selalu sibuk. Bisinya bukan karena bisnis, ya, bisnis dalam kebersihan, bisinya itu bisi main, tapi dia gathering juga di tempat lain. Nah karena itu menurut saya kita itu memang perlu supaya kita ini lebih diterima oleh masyarakat, kita sudah bisa menjadi bagian dari masyarakat, kita memang harus bermasyarakat.
Makanya di Muhammadiyah itu kalau kita bicara pada MKCH, matan keyakinan di Tadat Muhammadiyah itu di antara poinnya adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Iya. Bermasyarakat itu maknanya kita memang harus menjadi bagian dari masyarakat di mana kita berada. Kita harus menjadi bagian dari komunitas di mana kita tinggal. Jangan sampai kita ini menjadi stranger. Menjadi stranger. Dalam ungkapan bahasa Inggris itu ada foreigner, ada stranger. Kalau foreigner itu orang asing karena latar belakang kewarganegaraannya. Nah, itu kan namanya foreigner. Yeah. Tapi yang orang asing ini itu bisa populer di sini kan sekarang banyak tuh kan. Mohon maaf ya pakai istilah yang populer. Bule-bule itu populer. Diajak ngomong bahasa Inggris cacis ternyata jawabannya pakai bahasa Sunda. Mohon padahal bahasa Inggrisnya serius. Jawabannya mohon itu. Kadang-kadang jawabannya pakai bahasa Betawi bisa apa? Ya, gue juga ngerti itu. Padahal kita dikira dia itu orang dari mana yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, tapi ada stranger namanya. Stranger itu artinya dia sebenarnya bagian dari masyarakat itu, tapi nggak ada orang yang kenal dia. Nggak ada yang kenal dia. Karena apa nggak ada yang kenal? Dia nggak pernah bermasyarakat. Dia itu sibuk entah di mana, datang sudah malam hari, pintunya ditutup, kemudian berangkat sebelum matahari terbit, itu kan. Orang nggak pernah tahu, taunya dia hanya tinggal di situ, lalu lalang di situ. Dan ini memang menjadi masalah dalam masyarakat sekarang ya, karena orang tuh seringkali mengalami alienasi. Ya, alienasi, teralienasi itu terkucil dari masyarakat yang lain karena memang dia memilih untuk memisahkan diri dari yang lainnya itu. Gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin. Kita memang harus menjadi orang yang senantiasa bermasyarakat. Jadi waktunya ada kegiatan bersama di masyarakat, misalnya ada perayaan 17 Agustus di masyarakat, ya memang kalau kita lihat lomba-lombanya memang tidak bermutu, tetapi kan itu penting gitu. Yang penting itu bukan lombanya tapi bersama masyarakatnya itu, bersama merayakan keceriaan ya. Apa sih untungnya, apa sih misalnya kualitasnya orang itu main misalnya balap karo gitu kan nggak ada, tapi kesenangnya kebersamaannya itu gitu. Kebersamaannya itu. Karena itu maka kita tuh bisa berbahagia, bisa cheerful gitu, bisa cheerful itu kalau kita itu bersama orang lain ya, menikmati sesuatu yang kadang-kadang mungkin itu trivial. Trivial itu maksudnya persoalan yang sepele-sepele yang kadang-kadang itu nggak ada gunanya, tetapi dalam konteks kita membangun relasi sosial, dalam konteks kita memiliki refreshing mental itu menjadi penting. Jadi kadang-kadang kan kita perlu ya, ada saatnya kita juga perlu ngobrol, chatting sama kawan juga perlu, gitu kan, chatting gitu, kemudian tiba-tiba ketawa sendiri gitu kan, gitu. Nanti ada kan, misalnya mohon maaf ini bukan bermaksud iklan ya, asiknya rame-rame gitu kan, gitu. Makan itu enak, tapi kalau sendiri ya mana enaknya, gitu kan. Karena itu makan itu menjadi lebih enak kalau makannya itu bersama-sama gitu. Karena itu kadang-kadang kalau saya ingat waktu masih di pesantren dulu ya, di pondok dulu itu, kalau makan itu kan bareng ya, ditaruh di nampan begitu kan, makannya tuh semangat, kadang-kadang malah baru ditaruh sudah langsung gerutuk gitu. Dan biasanya habis banyak itu karena apa? Kebersamaan ya, bukan karena khawatir nggak kebagian, bukan. Karena serunya. Karena kebersamaan itu membuat kita ini memiliki energi lebih gitu, suasana gembira itu yang membuat kita ini merasa menunya mungkin nggak jelas gitu, nggak jelas. Ini juga mohon maaf mungkin juga belum tentu bergizi juga gitu. Tetapi karena kita bersama-sama gitu, kita ini gathering tadi itu, makanan itu menjadi lebih enak karena kebersamaannya itu. Baik, luar biasa sekali. Ini kita juga ingin tahu nih Prof, makna dari The Power of Gathering ini terkait dengan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Prof ya. Tapi simpan dulu ya Prof ya, karena kita akan membahasnya setelah yang berikut ini pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan dan kita lanjutkan kembali ya Prof ya. Namun sebelumnya kita dengarkan pantun dulu ya Prof ya. Silakan teman-teman yang mau kasih pantun, ya boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minum sirup rasa koko pandan. Cakep. Nanti kemanisan. Cakep. Ini telah tiba bulan Ramadan, jangan lupa kita tadarusan. Cakep, Masya Allah. Terima kasih. Jangan lupa kita tadarusan ya. Keren, keren, keren. Mantap. Baik, silakan Prof. Dilanjutkan kembali. Ya, kita kan di dalam Islam itu dianjurkan untuk senantiasa bersama-sama. Ya. Sholat itu kan dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan sholat berjamaah itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sendirian. Ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Gitu kan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Ada yang menghitung pahalanya 27 kali. Nah, belum tentu juga sih. Itu kan keutamaan 27 derajat. Itu ada sempat menulis itu. Keutamaan sholat berjamaah itu disebutkan gitu. Yang sampai ketemu 27. Padahal mungkin lebih dari itu. Tapi itu sebagai ungkapan saja betapa pentingnya dan betapa kita ini memang dalam beribadah itu hendaknya senantiasa bersama-sama. Karena apa? Dengan kita berjamaah itu kita bisa punya keakraban dengan sesama kaum beriman. Bahkan ada kawan yang menarik. Saya punya kawan kalau cari rumah itu, dia ingin rumahnya itu yang dekat musola atau masjid. Karena ternyata mencari sahabat yang paling mudah itu di tempat ibadah. Kalau orang itu pengen punya sahabat ya tinggal di tempat baru, cara yang paling mudah itu datang ke masjid, datang ke musola, jadi jamaah masjid, jadi jamaah musola. Insya Allah cari temannya itu cepat. Benar. Dan orang-orang baik. Orang-orang baik ya. Kalau cari tempatnya di night club, dapat si kawan gitu. Tetapi kawan itu bukan kawan yang baik gitu kan. Dan itu kenapa kemudian kita dianjurkan berjamaah. Bahkan Ramadan ini kan diantara yang dianjurkan juga kan kita bisa memberi makan kepada yang berbuka. Itu sunnahnya kan itu. Tapi kita kemudian punya tradisi buka bersama. Nah, sehingga ada yang sempat bercanda itu. Apa yang paling ditunggu orang berpuasa itu? Buka bersama. Jadwal bukbernya banyak ya Prof. Iya. Sampai dulu ada canda itu di kampus tempat kuliah itu ada mahasiswa itu yang dia kerja mahasiswa PPT itu. Para pencari takjil gitu. Pindah-pindah dari masjid ke masjid cari takjil gitu bersama-sama gitu kan gathering ya nunggu gitu. Itu kenikmatan yang luar biasa ya tadi kan tadarus ya, pantainya kan tadarus. Kalau dulu saya masih di kampung itu tadarus itu bareng-bareng begitu. Jadi kita di kampung ya ngaji bareng-bareng. Bukan semuanya ngaji tapi satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Itu satu kenikmatan yang luar biasa nanti giliran gitu. Itu satu kenikmatan yang luar biasa itu. Sehingga kalau kita ini sering ketemu, kita tuh punya banyak sahabat. Dan itulah the power of gathering yang pertama. Kita bisa punya banyak sekali sahabat. Yang kedua, kalau orang itu sering kumpul, ketemu, kita tuh menjadi punya makna bagi orang lain. Bermakna gitu. ya. Menjadi punya makna bagi orang lain. Mohon maaf misalnya kalau kita ketemu ya, bawa makanan gitu kan, kadang-kadang disediakan tuan rumah. Ya kalau tuan rumahnya mampu, kalau enggak kan ada tradisi baru namanya BYO. BYO istilahnya, bring your own. Bawa sendiri-sendiri. Itu kan menjadi enak kan, nah, ibu-ibu ketemu gitu kan, ada yang bawa bakwan, bawa mendoan, bawa apa lagi? Tahu isi, bawa martabak, itu nanti kemudian makan bareng, bakwan saya enak enggak? Gitu kan. Nah, itu kan seneng itu ya. Patungan ya Prof ya, patungan. Nah itu kan menjadi keceriaan itu terjadi di situ, sehingga dalam kita tuh bersama ya together itu memang ada meaningnya. Kita menjadi orang yang punya makna bagi orang yang lainnya itu. Tapi yang menarik kemudian kalau kita lihat ada penelitiannya, penelitian ini kemudian ditulis menjadi sebuah buku itu judulnya itu The Village Effect, The Village Effect. Dalam buku itu disebutkan bahwa ada satu masyarakat di satu desa itu, ini cerita satu desa di Italia, menurut penelitian itu, yang masyarakatnya itu rata-rata usianya di atas 90 tahun. Gitu. Nah, ketika diteliti ternyata rahasianya adalah karena masyarakat itu sering kumpul. Sering kumpul, kemudian ketika dia bertemu, itu dia kemudian menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Kalau orang ketemu itu kan mesti akan curhat.
Kalau nggak ketemu kan curcol. Betul, Ketemu kan betul. curhat, begitu kan Curhat. dia cerita. Karena begitu dia menyampaikan isi hatinya itu, maka beban jiwanya itu menjadi berkurang. Berkurang, ya. Jadi berkurang. Sehingga dengan itu maka mereka itu menjadi tidak banyak beban dalam kehidupan itu, karena beban itu dibagi dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ketika orang itu sering bertemu together itu kan merasa ada ketenangan. Ya. Merasa ada ketenangan gitu. Karena selalu ada yang membersamai, sehingga misalnya dalam kaitan dengan misalnya perawatan pasien ya, dulu kan ada yang berpendapat pasien itu jangan dijenguk supaya istirahat, tapi dalam kenyataannya kan tidak begitu juga. Justru ada orang-orang tertentu yang kehadirannya sangat diharapkan oleh pasien, bahkan dalam beberapa penelitian ya, penyembuhan pasien itu bisa lebih cepat kalau bisa mendapat spirit ya, mendapat dukungan dari orang-orang yang terdekat, gitu kan, itu. Nah, ada seorang suami sakit, dibesuk istrinya, teorinya kan seneng, kecuali sedang ada masalah dengan istrinya, atau sakitnya karena istrinya, itu repot itu. Gara-gara kamu nih saya sakit, wah itu jangankan datang ya, mendengar namanya saja infusnya dicabut, itu kira-kira begitu. Tapi kehadiran orang-orang yang dicintai di sisi kita itu menjadi tenang gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV-mu, kalau sudah ketemu anak ya, yang sudah punya anak itu kan seneng banget itu kan, kadang-kadang dipanggil gitu kan, ketemu kumpul gitu. Lihat anak saja itu sudah seneng gitu. Apalagi nanti lihat anaknya itu sudah bercerita ya, mau berbagi, itu kebahagiaan yang tidak ternilai itu. Iya. Kalau begitu anaknya sudah gede punya cucu, wah sudah punya cucu sudah semua urusan selesai itu. Kami di PP Muhammadiyah ini kadang-kadang kalau sudah suntuk, bapak-bapak PP kadang-kadang kirim video cucu-cucunya itu. Saya cuma nonton aja karena belum punya. Jadi sering mereka bilang, oh Mas Muti belum tahu sih bagaimana rasanya punya cucu itu. Dan itu kebahagiaannya tidak ternilai gitu. Karena itu kadang-kadang ada orang yang sampai kemudian memang meluangkan waktu untuk mengunjungi temannya. Nah, sehingga kadang-kadang kan orang kemudian punya namanya, selain gathering itu kan reunion. Reuni itu kan memang ketemu kawan-kawan lama kan, itu nggak ada yang penting yang dibahas. Cerita yang lucu-lucu, yang norak-norak gitu kan, yang itu trivial tadi itu nggak ada gunanya, tetapi itu menjadi sesuatu yang indah, yang memorable gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang masalah ketika reuni itu, karena ada yang nggak ingat dia siapa gitu. Karena sudah berubah gitu. Sudah berubah, sudah sekian lama gitu. Ada yang masalah lagi kalau reuninya terlalu dekat. Ada yang CLBK, gitu ya. Cinta lama bersemi kembali. Nah, itu repot itu. Nah, itu nggak boleh itu, yang begitu-begitu itu. Nah, tetapi poinnya adalah bahwa kebersamaan itu penting. Karena apa? Dengan kita bersama-sama, itu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Makanya agama itu mengajari kita untuk kalau ada persoalan dimusyawarahkan. Musyawarah itu kan berarti melibatkan banyak orang. Ya kan, nanti ada sharing ideas, ada tukar menukar gagasan, ada tukar menukar pendapat. Walaupun kadang-kadang karena tukar menukarnya ketemu jadi tukaran. Jadi berantem gitu. Tukaran bahasa Jawanya itu berantem gitu. Karena itu kalau sudah ngotot itu gitu. Tapi pada akhirnya ketemu gitu. Makanya musyawarah itu kan secara bahasa kan mengambil madu dari sarang lebah. Jadi susah gitu. Tapi pada akhirnya kan manis pada waktunya gitu. Karena itu kalau suatu urusan diselesaikan dengan musyawarah, maka itu menjadi keputusan bersama. Keputusan yang terbaik itu bisa kita ambil kalau ada curah pikir, si A mengusulkan ini, si B mengusulkan ini, dan itu dilakukan Nabi kan. Ketika Nabi itu harus menghadapi orang kafir dalam perang Khandaq, Nabi kan tidak mengambil keputusan sendiri. Beliau musyawarah dengan para sahabat, sampai ada usul dari sahabat Salman Al-Farisi kan, supaya Nabi membangun itu parit ya, disebut Khandaq karena parit di sekeliling kota Madinah, sehingga lawan itu tidak bisa masuk kota Madinah karena terhalang oleh parit. Karena apa? Ada ide brilian dari seorang sahabat itu. Itu karena kita bersama-sama, kita bermusyawarah. Menarik sekali, namun kita jeda sejenak ya Prof ya. Dan juga teman-teman pemirsa TV-mu, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan. Tema kita kali ini adalah The Power of Gathering. Nah, kita lanjutkan kembali Prof. Tapi kita dengar dulu nih Prof. Sepertinya wajah-wajahnya ada yang ingin tanya nih Prof. Penasaran. Boleh? Ya. Silakan teman-teman. Silakan ya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk pemaparan materi tadi tentang the power of gathering. Nah, tadi kan sudah dipaparkan tentang gathering di dalam ibadah Ramadan dan tradisi kita di bulan Ramadan. Nah, saya punya satu pertanyaan yang menarik di Prof tentang gathering kumpul-kumpul kan bersama-sama. Nah, dalam hal pembahasan tadi kan dalam hal konotasi positif, sunnah dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Prof tentang gathering dalam hal kejahatan gitu Prof. Ya hal lumrah ya Prof di tataran pemerintah kita aja lah Prof gitu. Yang ada yang gathering korupsi gitu Prof. Ada yang meskipun saya yakin 90% itu tidak dari 10% dari 10 orang 90% itu tidak semua ada salah satu yang mungkin hanya diikut-ikut gitu Prof. Jadi kayak ketika tidak ikut nanti dikeluarkan dari gerbong ini, tidak ikut nanti bakal dikucilkan gitu Prof. Sehingga tidak ada pilihan, maka jadilah sebagai bentuk dinasti gathering kejahatan Prof itu. Nah itu dalam hal menanggapi itu sebagai kita pelajar ya terusnya. Saya lupa memperkenalkan diri, saya Fahrudin Hamzah, Ketua Bidang Teknologi Informasi, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini kan kita pelajar perlu kiranya filter ya untuk hal-hal semacam ini yang apalagi sekarang media terusnya saya konsen dalam hal itu sudah tidak bisa kita bendung lagi gitu, sehingga ada tips maupun trik dalam hal menanggapi poin-poin gathering yang dalam konotasi negatif ini Pak. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fahrudin ya tadi ya. Silakan Prof. Ya, memang ada orang yang dia itu berkumpul untuk berbuat tidak baik. Dan ada orang yang berkumpul tapi hatinya tidak saling bertemu. Nah, misalnya ada di Quran itu dijelaskan orang-orang kafir itu kamu kira mereka itu bersatu tapi sesungguhnya hati mereka itu satu dengan yang lainnya keras itu. Tahsabum jami'a qulubuhum syatta itu. Kamu mengira mereka itu bersatu walaupun mereka itu kumpul, tapi mereka itu nggak bersatu karena hati mereka itu keras satu dengan yang lain. Karena itu orang itu together bersama-sama itu untuk hal yang baik. Tapi memang ada orang berkumpul yang tidak baik. Dalam sosiologi misalnya ada namanya geng, sampai gangster. Oh itu kan akhirnya muncul geng-gengan. Gitu. Nanti persaingan antar geng. Nah yang begini kita nggak harus tidak boleh ikut. Bukan tidak harus tidak harus kita itu kemudian harus ikut itu, gitu kan. Tapi justru kita harus meninggalkan karena kita memang pada hal tertentu kita itu harus berani mengatakan kita ini siapa dan bagaimana posisi kita. Ya. Ini dicontohkan misalnya dengan sikap tegas Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika masyarakatnya itu kan hampir semuanya penyembah berhala, termasuk bapaknya sendiri tidak hanya penyembah berhala tapi juga pembuat patung-patung berhala itu. Tapi beliau tegas mengatakan saya memisahkan diri dari kalian. Ini buru'a'u minkum. Saya memisahkan diri dari kalian. Tetapi memisahkannya itu dengan cara yang baik-baik tentu saja. Ini kalau ada hal yang tidak baik, itu ciri orang yang beriman dan ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu kan walladzina idza marru billagwi marru kirama itu. Jadi kalau dia itu melihat suatu hal yang tidak berguna gitu, dia itu marru kirama. Dia meninggalkan dengan cara yang baik-baik. Karena itu walaupun kita tidak ikut gitu, tapi cara kita menegaskan prinsipnya harus dengan cara yang baik ya, supaya kita tetap memiliki relasi kemanusiaan dan relasi yang memang kita juga merasa aman gitu. Walaupun kita tidak bagian mereka, tetapi karena tetap kita sopan ya, maka kita kemudian tetap dihormati oleh mereka yang berbeda dengan kita itu. Karena itu maka gathering itu memang bisa menjadi bagian penting untuk kita ini menyatukan hati. Nah, sehingga dengan gathering itu kita bisa saling mengenal, ya tambah kawan baru. Ya, kalau kita ketemu kan, itu kan misalnya ada yang datang yang kita sudah kenal, ada yang tidak dikenal sebelumnya. Kemudian ta'aruf gitu. Ta'aruf dulu gitu kan. Ini namanya Pak Fajar, ini namanya Bunda Isur. Ya, Bu Isur itu. Semua jadi kenal. Nah, karena itu maka kita ini bisa memiliki sahabat baru karena kita banyak berkumpul dan punya kenalan-kenalan baru. Dan yang penting lagi apa? Gathering itu juga bagian dari kita mengamalkan ajaran Islam tentang silaturahim.
Silaturahim itu kan saling mengunjungi, bertemu gitu kan, atau ketemu di mana, assembly point-nya di mana. Nah, karena ada istilah sekarang assembly point kan ketemunya di situ gitu. Titik kumpul. Ya, titik kumpulnya di mana? Kumpul di situ gitu kan. Nanti kita kumpul di situ. Bahkan kita berbisnis ya, itu menjadi kuat itu kan kalau kita ada koperasi. Ya, koperasi itu kan sebenarnya bentuk gathering yang memang kita kumpul gitu kan, mengelola bersama-sama. Itu kan koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Misalnya. Kemudian kita membuat syirkah ya. Muhammadiyah ini kan sebenarnya kumpulan dari gathering kan, namanya persyarikatan. Nah, itu kan gathering banyak orang gitu, dan itu menjadi bahagia. Coba bayangkan waktu muktamar itu semua orang itu bergembira karena apa? Karena bersama-sama. Bayangkan jutaan orang bertemu ya, datang dari jauh ya, naik kapal, sudah charter, sudah pesan jauh-jauh hari karena apa? Pengen ketemu dengan banyak sahabat dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, dan itu satu kebahagiaan tersendiri gitu. Karena itu maka gathering itu adalah kekuatan untuk kita ini bisa memiliki antusiasme ya, memiliki semangat baru. Karena dengan bertemu banyak orang itu kita bisa punya banyak gagasan baru. Gitu. Meeting people ya, ketemu banyak orang itu bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita ada gagasan-gagasan baru. Ya, misalnya Bu Isur nih datang ke rumah sahabatnya, diberi hidangan makanan. Oh, ini menunya namanya apa ya gitu kan. Terus saya ditanya, oh ini cara buatnya gimana? Nah, gitu kan, itu kan tambah ilmu baru. Coba kalau orang hanya baca dari Google, nggak ada seninya. Ada seninya, sudah diikuti semua ternyata gosong. Salah. Waktu di Google kok mateng, ini kok gosong, kira-kira begitu. Biasanya momen-momen begini ini menjadi indah karena kita itu bisa ada keceriaan. Karena itu maka kita itu memang diperintahkan oleh agama untuk jangan menjadi orang yang menyendiri. Menjadilah orang yang senantiasa bersama-sama. Kalau dalam keseharian kita kan sering diberikan contoh ya, kambing itu kalau sendiri bisa diterkam oleh serigala, ya kan. Tapi kalau bersama-sama mikir juga serigalanya itu kan, kira-kira begitu kan itu. Sehingga karena itu ada ungkapan apa? Kalau kita bersama-sama menjadi kuat itu peribahasanya apa? Kita teguh, bercerai kita bersatu runtuh. kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bersatu itu kan tidak sendiri kan. Bersatu kan pengertiannya bukan satu, tetapi banyak, tetapi menjadi satu. Nah, itulah yang kemudian hati kita itu terikat satu dengan yang lain gitu. Kita itu diikat ya, diikat sehingga di Quran kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamu hendaknya berpegang teguh dengan tali Allah itu secara keseluruhan gitu. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain di surat Ali Imran juga itu, orang-orang Bani Israel itu hidupnya ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan berpegang teguh pada tali di antara umat manusia. Nah, karena itu kalau kita ini tidak pernah berkumpul, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti adat istiadat, itu mesti kita menjadi orang yang terkucil, menjadi orang yang justru tidak dihormati di masyarakat. Kita ini justru bisa dihormati kalau kita punya ikatan sosial yang baik dengan masyarakat di mana kita berada, dengan komunitas di mana kita berada. Tapi selama kita di situ, kita terikat dengan ikatan yang tulus. Ya. Kalau perlu ikatannya ikatan cinta. Masya Allah. Ikatan cinta bukan dalam pengertian ikatan cinta untuk menikah, bukan. Ikatan cinta karena kita mencintai mereka sebagai teman seiman, ya, sebagai sahabat yang seagama. Itu kan buah dari kita saling bertemu. Karena itu maka ada ungkapan apa? Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kemudian kalau tidak pernah ketemu, mana mungkin kita kenal kan, gitu. Sehingga karena itu maka berkumpul itu bagian dari kita membangun silaturahim, bagian dari kita membangun ukhuwah, bangun wihdah, persatuan, dan bagian dari kita mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan cara bersama-sama, mendapatkan ide-ide cerdas karena banyak gagasan-gagasan hebat dengan kita bersama-sama. Dan kalau kita bersama-sama, insya Allah keputusannya juga tepat. Dalam hadis disebutkan la tajtami'u ummati ala khoto'in. Umatku tidak mungkin berkumpul untuk hal-hal yang keliru. Artinya kalau kita bersama-sama mengambil keputusan bersama-sama, insya Allah keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Karena apa? Sehebat apapun kita,
itu mesti ada kekurangannya. Nah, kekurangan kita itulah yang disempurnakan oleh kehadiran yang lainnya, dan inilah the power of together. Together, Masya Allah. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan juga ini untuk Prof. Mukti yang telah memberikan the power of gathering tadi, the power of together juga, di mana di situ ada nilai silaturahim ya Prof ya. Juga di situ ada nilai kebersamaan dan juga ada nilai kebahagiaan. Karena dengan berkumpul bersama-sama kita jadi saling mengenal satu sama lain. Di situ kita bisa saling tahu kondisi masing-masing dan juga bisa memutuskan yang terbaik dengan sudut pandang yang beragam. Itu tadi luar biasa. Terima kasih Prof atas penjelasannya dan juga pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini, waktunya untuk berpisah. Pemirsa TVmu juga kita harus berpisah, walaupun nanti kita akan ada banyak lagi hal-hal yang akan dibahas. Jangan lupa untuk saksikan acara kolak edisi spesial Ramadan, yaitu Tadarus Ramadan hanya di TVmu. Namun sebelumnya saya mau kasih pantun dulu nih ya. Burung pipit terbang tinggi, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa, saya Vini Oliani bersama dengan Prof. Mukti, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.